1. Ciri-ciri umum dan khusus kemampuan fase belajar motorik level 2. Fase belajar motorik tingkat kedua merupakan fase penguasaan keterampilan motorik koordinasi halus. Fase ini adalah fase belajar setelah individu belajar secara kasar. Di fase ini juga disebut dengan fase lanjutan dari fase pertama. Ciri-ciri umum fase belajar motorik tingkat kedua ini adalah peningkatan penguasaan kemampuan koordinasi secara halus, yaitu 1. Gerakan yang dilakukan sudah meningkat. Yang kedua, perkembangan proses belajar pada fase ini ditandai beberapa kemajuan dan diwarnai oleh beberapa permasalahan. Yang ketiga, kemajuan-kemajuan yang diperoleh antara lain dapat dilihat dari semakin meningkatnya kualitas gerakan. Yang keempat, penerimaan informasi melalui otot semakin meningkat. Yang kelima, peningkatan kecepatan dalam mengkonstruksi gerakan. 6. Semakin lengkapnya konstruksi gerakan yang dibangun. Yang ketujuh, adanya simpanan motorik atau ingatan yang dimiliki. Kedelapan, motivasi belajarnya mulai stabil dan tidak terganggu dengan kegagalan. Kesembilan, keberanian dan keyakinan dalam melakukan gerakan semakin meningkat. Ciri-ciri khusus fase belajar motorik tingkat kedua. Yang pertama, struktur dasar gerakan. Struktur dasar gerakan merupakan hubungan antara fase awal, utama, akhir, dan dalam suatu gerakan. Pada fase belajar motorik tingkat kedua ini, ketiga tahapan di atas dapat ditandai dengan fase awal, dapat merencanakan dan mempersiapkan gerakan yang akan dilakukan. Fase utama dapat melakukan gerakan dengan baik dengan tujuan gerakan tercapai. Fase akhir dapat mengembalikan keseimbangan dengan baik. Contohnya, seseorang yang melompat tidak langsung melakukan gerakan melompat, tetapi didahului dengan gerakan ayunan tangan yang diikuti dengan kaki atau gerakan lainnya. Contohnya dalam permainan bola voli. Yang kedua, irama gerakan. Irama gerakan adalah ciri-ciri yang menggambarkan antara pelaksanaan bagian-bagian gerakan dengan dimensi ruang dan waktu yang digunakan pada setiap gerakan. Contohnya, pada saat permainan bola voli, irama yang tersendat-sendat dan kaku tidak terlihat. Hal ini dikarenakan efek semakin meningkatnya peran dan fungsi alat penerima dan perbaikan kemampuan antisipasi gerakan. Yang ketiga, luas gerakan. Penggunaan ruangan yang digunakan dalam pelaksanaan suatu gerakan ini pada fase ini semakin meningkatnya efisiensi dan efektivitas penggunaan ruangan dalam pelaksanaan gerakan. Contohnya, dalam permainan bola basket, menyesuaikan dengan luas gerakan tidak berlebihan dan kekurangan membangunkan tenaga agar tercipta efektivitas luas gerakan yang baik. Aliran gerakan yang ditampilkan masih belum lancar, yaitu tersendat-sendatnya atau kurang kecepatan atau percepatan tersebut disebabkan karena pengaruh infus atau tenaga yang diberikan. Yang kedua, struktur gerakan dan implikasi dalam proses pembelajaran kemampuan fase belajar motorik level 2. Fase belajar tingkat kedua menuntut aktivitas belajar yang sangat tinggi untuk dapat dibutuhkan persiapan yang tinggi bagi para peserta didik. Kesiapan yang dimaksud antara lain, yang pertama, kesiapan dalam melakukan pengulangan latihan, kesiapan dalam menerima beban kerja fisik. Yang ketiga, untuk berkonsentrasi penuh, serta kesiapan untuk turut aktif dalam proses berpikir. Jadi tugas utama guru pendidikan jasmani dalam hal ini adalah melakukan analisis kesalahan-kesalahan gerak yang terjadi pada fase gerakan sehingga peserta didik akan melakukan pengendalian dan pengaturan kembali penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi selama ini atau gerakan yang berlangsung pada selama ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.